di Eropa sekarang ini sudah masuk ke era yang disebut sebagai era sesudah Kristen, ya, post Christian era, begitu ya. Jadi artinya Kristen sudah tidak seperti dulu lagi. Kristen sudah mengalami kemunduran. Kabar gembira, dua ya, bukan satu, ada dua kabar gembira. Kabar gembira yang pertama sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan, yakni Tuan Guru Bapak dan Cemumek sebagai seorang mantan pendeta. Kabar yang berikutnya yang mengembirakan kita semuanya adalah yakni saya meminta bukti tentang pensyahadatan beliau, dan alhamdulillah saya mendapatkan. Saya tidak paksa dia, saya tidak paksa, karena saya maksa sedangkan dia itu marah-marah saya pada saat saya masuk Muslim. Saya sendiri tidak menyangka anak saya yang kedua Timothy itu masuk Islam, dan itu suatu pertanda akan keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali kita akan disuguhkan sebuah berita gembira untuk kita semuanya sebagai umat muslim ya, yaitu tentang bertambah lagi saudara baru kita yang memeluk agama Islam ya. Dan juga ini sekaligus membuktikan bahwa semakin hari Islam tersebut terus tumbuh dan berkembang dengan banyaknya yang menjadi mu'alaf ya. Dan ini juga selaras dengan berita-berita yang selama ini kita dengar baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengatakan bahwa sudah banyak gereja-gereja yang kosong ditinggal oleh jemaatnya. Nah, artinya di sini memang orang-orang tersebut sudah timbul kebenaran di dalam hati mereka, sehingga kemudian mereka keluar dari Kristen dan memilih untuk menjadi seorang muslim. Begitu juga di dalam video ini ya, perihal anak dari Pak Jance Mumek yang sebelumnya sudah memeluk agama Islam. Beliau dahulunya adalah mantan pendeta ya, dan sekarang giliran dari anak beliau sendiri yang bernama Timothy Mumek yang beberapa waktu yang lalu juga sudah bersyahadat menandakan resmi memeluk agama Islam. Dan Pak Jance Mumek sendiri menceritakan sedikit bagaimana perjalanan dari anak beliau ini sampai melakukan persyahadatan ya. Nah, kemudian juga ada sedikit cuplikan video dari seorang pendeta MYM ya, yang mungkin dia ini penasaran atau tidak percaya dengan berita selama ini yang mengatakan bahwa di luar negeri sana ya, khususnya di Eropa, banyak gereja yang sudah kosong ditinggal jemaatnya. Dan ternyata setelah dia melihat sendiri di sana, faktanya memang benar bahwa sudah banyak gereja yang kosong ditinggal oleh jemaatnya. Namun pendeta MYM ini masih saja mencoba berkelit atau beralibi ya, mengatakan bahwa itu gereja-gereja yang kosong bukan bagian dari kekristenan. Nah, bagaimana cuplikan
kedua video ini kita akan simak bersama ya. Namun sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe, like, serta share-nya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Dan saya menjelaskan bahwa yang kosong itu bukan gereja Reform atau gereja Injili atau juga bukan karismatik Pentakosta, tetapi yang kosong itu adalah gereja-gereja liberal ya, yang memang pada dasarnya mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka percaya Alkitab itu ada kesalahan-kesalahan ya. Mereka percaya mereka menolak Tritunggal, mengatakan Roh Kudus hanyalah kuasa yang mengalir dari Allah begitu. Nah, sehingga gereja-gereja semacam ini sebetulnya tidak mewakili kekristenan ya. Mereka tidak mempunyai iman Kristen yang benar, iman Kristen yang sejati. Mengapa gereja-gereja di Eropa pada umumnya itu ada banyak yang tutup ya. Maksudnya ada banyak yang bangkrut, dan oleh karenanya tentu saja mereka bisa kita sebut sebagai kambing-kambing di dalam gereja yang bercampur dengan domba-domba. Nah, kalau kambing-kambing ini keluar, apa gereja rugi? Tidak rugi. Kenapa tidak rugi? Karena mereka bukan orang Kristen. Mereka adalah kambing-kambing ya, Kristen-Kristen palsu yang ikut bergabung ke dalam gereja. Sehingga tidak rugi apa-apa ya. Bahwa kosongnya gereja di Eropa ini itu bukan tanda kebangkrutan ya. Nah, itu ya pernyataan dari pendeta MEM yang sudah melihat fakta serta realita. Di Eropa sana banyak gereja yang kosong ditinggal jemaatnya. Namun lagi-lagi pendeta MEM ini mencoba menghibur diri sendiri dengan berkelit mengatakan bahwa itu bukan bagian dari kekristenan, dan bahkan dia secara jelas mengatakan bahwa di dalam gereja tersebut ada domba dan kambing ya. Artinya dia adalah dombanya, dan yang meninggalkan gereja itu adalah kambing. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh pendeta MEM tadi ya. Nah, jadi apapun yang dikatakan oleh pendeta MEM tadi, bagi kita itu tidak ambil pusing ya. Karena yang kita tahu Kristen itu hanya ada satu ajaran ya, yaitu menuhankan yang namanya Yesus. Nah, kemudian mengenai fakta tersebut, itu sepertinya memang sudah sangat nyata sekali ya, terbukti semakin hari semakin banyak orang yang memilih untuk keluar dari Kristen dan masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, seperti halnya yang akan kita dengarkan kesaksian dari Pak Dance Mumek ya, terhadap anaknya yang sudah ikut menjadi mu'alaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi asdaqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, di tahun-tahun ini dengan adanya teknologi yang semakin berkembang sekarang, banyak sekali orang
yang terbuka tentang pikiran dan akal sehat. Dan alhamdulillah makin banyak sekali orang untuk berbondong-bondong masuk Islam. Ini pukul 9:30 malam. Saya berkunjung silaturahim ke tempat pondok pesantren dari tempat Tuan Guru Bapak dan Cemomak untuk belajar Islam pasca beliau bersyahadat. Ada satu kabar gembira, dua ya, bukan satu, ada dua kabar gembira. Kabar gembira yang pertama sebagaimana yang dulu pernah kami sampaikan, yakni Tuan Guru Bapak dan Cemomak sebagai seorang mantan pendeta, dan beliau dengan ikhlas rela hati untuk mau belajar dengan dulu yang sebagai seorang pendeta mau sejenak untuk mengkosongkan gelas, mau merundukkan diri, mau untuk mengikhlaskan diri belajar Islam di pondok pesantren di Batu Malang ini. Dan beliau alhamdulillah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa umroh gratis. Ada seorang hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, bahwa beliau memberikan umroh gratis untuk Tuan Guru, dan insya Allah berangkat tanggal 9 November dari Kota Malang, memberangkatkan dari Kota Malang. Kabar yang berikutnya yang mengembirakan kita semuanya adalah yakni putra beliau, putra yang kedua, Timothy Mumek, namanya adalah Mas Timothy Mumek. Saudara Timothy Mumek ini adalah putra beliau yang nomor 2 dan yang paling benci kepada beliau ketika beliau masuk Islam. Dulu ketika beliau masuk Islam, Tuan Guru Bapak dan Cemomak kembali pulang ke Manado sana setelah dari Jakarta, Surabaya, sempat ke Malang, terus kembali ke Manado. Orang yang pertama kali mengusir Tuan Guru Bapak dan Cemomak adalah saudara Timothy Mumek, putra beliau yang kedua, yang sangat bencinya ketika ayahanda beliau masuk Islam. Alhamdulillah, yang lalu sekitar 3 hari yang lalu itu saya mendapatkan kabar bahwa memang Mas Timothy Mumek akan masuk Islam. Iya, cuman dikiranya mau bercanda karena putra beliau yang satu ini bencinya minta ampun kepada Islam. Betul. Nah, ternyata beneran. Tadi aja saya tidak percaya. Saya akan datang ke sini lagi untuk konfirmasi apakah betul saudara Mas Timothy Mumek ini masuk Islam. Akhirnya telepon dan ternyata sudah masuk Islam pagi hari tadi, tepatnya di pesantren Al-Khairat, Masjid Al-Khairat, dekat dari rumahnya Tuan Guru ya. Iya, Bapak dan Cemomak. Saya meminta bukti tentang pensyahadatan beliau, dan alhamdulillah saya mendapatkan foto-fotonya. Ini boleh diarahkan kameranya. Ya, ini pensyahadatan Mas Timothy Mumek tadi pagi pukul Tadi barusan 2 jam. bukan 8 pagi, bukan, dan 8 malam ini, 8 malam waktu Manado, berarti 2 jam barusan ini, kan 9:10, 1 jam yang lalu, karena waktu Manado sana. Ini sebentar. Ini ketika pensyahadatan beliau disyahadatkan oleh Ustaz Di sini disyahadatkan oleh Ustaz Amrin Portoy. Ustaz Amrin Portoy. Ya, dia adalah imam yang ada di Masjid Al-Khairat. Ya. Dan Ustaz Salim
Salim Minabari, Ustadz Salim Minabari sebagai saksi. Ya. Jadi yang mensahadatkan Ustadz Amrin Portol dan saksi Salim Minabari. Saya lihat di foto itu ada beberapa juga yang saksi. Saya bertanya kepada Tuan Guru, bisa tidak kalau kita di depan kamera menghubungi Mas Timothy Memek? Ternyata pemalu ya? Dia pemalu. Ini lulusan dari kampus apa? Dia lulusan Universitas Samratulangi, jurusan ilmu bahasa Jerman. Iya. Waktu saya sahadat, orang itu sangat marah pada saya. Ya. Itu anak saya. Justru dia itu nggak mau ngomong pada saya waktu saya masuk Muslim. Tapi herannya kok tiba-tiba saya dengar berita, saya menerima foto bahwa dia telah sahadat 1,5 jam lalu. Iya. Dikiranya bercanda. Memang kemarin itu dia menelepon saya, Pak, saya mau masuk Islam. Oh, beneran ini? Iya. Saya pikir-pikir dia senda gurau saja. Iya. Tapi kenyataannya itu dia kirim foto lewat WA saya, dia betul sudah sahadat. Dia ini orang konsisten tidak? Iya, orangnya konsisten. Maksudnya masuk Islam memang? Iya, memang betul-betul hidayah. Dan Tuan Guru tidak paksa dia? Saya tidak paksa dia. Saya tidak paksa. Karena saya maksa sedangkan dia itu marah-marah saya pada saat saya masuk Muslim. Ya. Saya berusaha untuk menghubungi Ustadz Amrin Portol, tapi saya tidak tahu nomor HP-nya. Ya, nanti akan saya cari lagi dia. Mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa komunikasi untuk terkait pembinaan dan lain sebagainya. Hal ini mudah-mudahan bisa menjadi wilayah dakwah untuk putra-putrinya Tuan Guru yang lain. Semoga yang lain juga mendapatkan hidayah. Jadi jumlah putra-putrinya Tuan Guru Bapak dan Cem Memek ada 3. Yang pertama Samuel Memek, ada di Jakarta. Yang kedua Timotius Memek, ya, Mas Timothy ini yang kedua. Dan untuk putri 1 orang, ya, yang paling cinta kepada Tuan Guru Bapak dan Cem Memek ini putrinya, yakni Mbak Rara atau Mbak Deborah, ya, Mbak Rara Memek. Ya, mudah-mudahan yang lain juga mendapatkan hidayah. Begitu Tuan Guru. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oh ya. Tidak terkait ini, terkait Mas Timothy. Iya. Saya sendiri tidak menyangka anak saya yang kedua Timothy itu masuk Islam. Ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa di antara ketiga anak saya, dia yang memberontak kepada saya. Ketika dia mendengar saya telah memeluk Islam, justru dia usir saya dari rumah. Ya, luar biasa. Saya pikir itu adalah panggilan. Saya tahu anak itu, dia memiliki pendirian. Ketika dia itu telah masuk Islam, maka pasti dia akan menekuni. Ya, seperti saya sekarang menekuni, belajar keras tentang Islam, dan saya pikir juga anak saya Timothy itu akan serius belajar. Dan itu suatu pertanda akan keluarga saya sendiri semua pasti akan mengikuti jejak saya. Amin. Ya. Sebelum saya ini masuk Islam, saya banyak belajar yang makhluk seorang
pemberita Injil itu di mana-mana menyampaikan kebenaran. Ini sebelum menjadi Muslim, saya juga mengajar Islamologi, tetapi sangat terbatas karena seorang pengajar Islam itu mesti menguasai Al-Quran. Semampu saya juga memperkenalkan kepada teman-teman saya, murid-murid saya, tetangga-tetangga saya, bahwa Islam itu adalah baik, berasal dari Allah. Nah, ada beberapa sahabat saya mengungkapkan, Pak Pendeta, ternyata mendengar pernyataan Bapak Pendeta bahwa Islam juga itu benar. Kalau begitu, saya juga akan masuk Islam. Dan bukan hanya seorang yang menyampaikan hal itu. Ada beberapa teman saya Kristen menjanjikan bahwa suatu saat saya masuk Islam. Iya. Ada yang menjanjikan? Iya. Di Manado? Di Manado. Pendeta? Bukan pendeta, tapi sementara belajar tentang kependetaan. Iya. Dia mengungkapkan kapan itu? Sebelum saya masuk Islam, mungkin 6 bulan sebelum saya masuk Islam, dan ada setahun sebelum saya masuk Islam. Apakah bisa dihubungi dia? Ya, sebetulnya bisa, tapi untuk melihat kondisi ini, karena HP saya sudah simpan, jadi mungkin ada waktunya kita menghubungi. Memang harus ada waktunya sendiri untuk menghubungi, bukan di depan kamera. Bukan. Guru. Maksudnya minta tolong di follow up lagi. Iya, nanti di follow up lagi. Alhamdulillah.